Besar. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Watchers. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang terjebak di tengah hutan yang dihuni oleh makhluk mitologi yaitu kaum peri. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mina yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Mina bekerja di salah satu toko hewan di kotanya. Suatu hari, bosnya pun menyuruhnya agar mengirimkan sebuah burung beo emas ke sebuah kebun binatang di Irlandia Barat. Sebab, beo tersebut merupakan salah satu hewan langka yang harus tetap dijaga. Untuk pergi ke sana, ia harus melewati sebuah hutan di atas pegunungan. Singkat cerita, ia pun memulai perjalanannya untuk mengirimkan burung beo atas perintah dari bosnya sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia pun mencoba mampir ke sebuah pom bensin dan melihat berbagai poster hilangnya orang di dalam hutan yang membuatnya sempat merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan. Namun, Mina tetap mencoba untuk berpikir positif. Awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Akan tetapi, ketika ia sudah memasuki wilayah hutan, mobilnya pun tiba-tiba mati dan tak bisa dinyalakan. Dari suatu arah, Mina melihat seseorang di tengah hutan dan mencoba untuk meminta tolong kepadanya barangkali ia bisa membantunya untuk menghidupkan mobil. Akan tetapi, ketika ia mencoba berjalan ke tengah hutan, orang itu pun sudah tak ada di sana. Lebih mengejutkannya lagi, ketika dirinya ingin kembali ke dalam mobil, seluruh jalannya pun malah menjadi hutan dan ia tak melihat mobilnya lagi. Mina kemudian mencoba berjalan ke arah yang ia lewati berharap menemukan jalan keluar. Namun, ia malah berputar-putar di hutan itu hingga matahari terbenam. Saat malam hari, ia mendengar suara aneh dari berbagai arah yang membuatnya merasa takut. Beruntungnya, tak jauh dari sana, ada sebuah kabin dan sekelompok orang yang langsung meneriakinya apabila ia ingin selamat, maka segeralah masuk ke dalam kabin ini. Di sana, mereka pun saling berkenalan. Wanita lansia mengenalkan namanya jika dia bernama Madeline. Kemudian seorang pria mengenalkan namanya jika dia bernama Daniel. Dan seorang wanita muda juga mengenalkan namanya jika dia bernama Ciara. Mereka bertiga kemudian mengajak Mina agar berdiri di depan kaca kabin agar para pengamat tak merasa marah. Jelas hal ini pun membuat Mina merasa bingung. Madeline lalu menjelaskan bahwa hutan ini dihuni oleh makhluk mitologi kuno yang mereka sebut sebagai pengamat. Sebab makhluk-makhluk itu akan mengamati mereka selama semalaman. Di samping itu, Madeline juga mengatakan bahwa siapapun yang sudah memasuki hutan ini, dia tak akan bisa keluar lagi. Pagi harinya, Mina yang merasa tak percaya, ia pun mencoba pergi dari hutan tersebut dengan membawa burung beo milik bosnya. Ketika ia sudah berjalan cukup jauh, ia pun malah berada di sebuah tebing yang di bawahnya terdapat jurang yang cukup dalam. Kini, perlahan Mina pun mulai menerima kenyataan bahwa ia tak akan bisa keluar dari hutan ini. Mina lalu kembali ke kabin sebelumnya dan mencoba mencari informasi mengenai berbagai hal yang ada di hutan ini. Beberapa hari kemudian, Mina mulai akrab dengan Ciara dan mencoba bertanya kepadanya tentang bagaimana ia bisa berada di hutan ini. Ciara pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia bersama kekasihnya yang bernama John sedang melakukan penjelajahan hutan. Namun, ia malah tersesat di hutan ini.
Mina lalu bertanya lagi tentang di mana John. Ciara lalu menunjukkan sebuah lubang yang merupakan tempat hilangnya John. Menurut Madeline, tempat itu adalah rumah dari para pengamat dan John telah menjadi makanan empuk bagi mereka. Malam harinya, Mina mulai terbiasa dengan berbagai kebiasaan yang dilakukannya, yaitu berdiri semalaman di depan cermin sesuai arahan dari Madeline. Walaupun mereka tak melihat apa-apa, Madeline tetap meyakinkan mereka bahwa para pengamat sedang mengawasi mereka dari luar. Keesokan paginya, Mina mencoba mendekati Daniel dan bertanya tentang bagaimana ia bisa berada di hutan ini. Daniel pun menjawab bahwa ia sama halnya seperti Mina yang tersesat ketika melewati hutan ini. Mina yang merasa ingin tahu tentang lubang yang ditunjukkan Ciara sebelumnya, ia pun kemudian meminta tolong kepada Daniel agar membantunya untuk turun ke bawah. Di dalam sana, Mina menemukan berbagai benda yang bisa mereka gunakan. Salah satunya yaitu kamera CCTV yang kemudian mereka gunakan untuk melihat para pengamat di luar kabin. That's fantastic. Ketika malam hari, Ciara dikejutkan dengan datangnya John di luar kabin. Ketika Ciara ingin membukanya, Madeline langsung mencegahnya dan mengatakan bahwa itu bukanlah John, melainkan para pengamat yang berubah bentuk. Keadaan pun tiba-tiba menjadi kacau dan para pengamat mencoba menghancurkan kabin. Madeline lalu memarahi Mina tentang apa yang dilakukannya sebelumnya. Akhirnya, Mina pun mengakui bahwa ia telah mengambil berbagai barang dari bawah lubang. Merasa jika itu penyebab para pengamat merasa marah, Madeline pun langsung mengembalikan berbagai barang yang diambil oleh Mina. Hari demi hari pun telah berlalu. Perpecahan mulai terjadi di antara mereka. Daniel mencoba mengikat Madeline dan mencoba meninggalkannya di tengah hutan. Namun, Mina yang merasa tak tega, ia pun langsung mencoba menolongnya. Akan tetapi, ketika mereka akan kembali ke dalam kabin, Daniel langsung mengujinya dari dalam. Tak ada pilihan lagi, Mina diajak oleh Madeline untuk bersembunyi di sebuah tempat yang telah ia siapkan. Untuk pertama kalinya, Mina pun melihat para pengamat yang bentuknya tak beraturan dan sangat tinggi. Ketika para pengamat itu telah pergi, Mina mencoba membujuk Daniel agar mau membukakan pintu. Mina menegaskan bahwa apa yang dikatakan Madeline semuanya benar. Mereka bisa bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Seketika, Daniel pun langsung merasa tersentuh dan mau membukakan pintunya. Namun, di luar kabin, para pengamat berperilaku aneh dengan merusak kaca dari depan. Mereka semua pun merasa panik dan mencoba memblokir pintu agar para pengamat tak bisa masuk. Namun, tanpa mereka duga, terdapat lubang di bawah kabin yang merupakan ruang bawah tanah. Dengan bergegas, mereka pun langsung masuk ke dalam sana. Mereka lalu bertanya-tanya tentang siapa yang menciptakan tempat seperti ini. Di sebuah meja, terdapat komputer dan berbagai rekaman yang tertulis nama seorang profesor bernama Martin. Mina kemudian membuka rekaman satu persatu tentang Profesor Martin yang melakukan penelitian mengenai para pengamat. Ia menjelaskan para pengamat memiliki kemampuan untuk menirukan bentuk manusia. Profesor Martin juga menjelaskan bahwa ia merupakan seorang dosen di salah satu universitas yang mengajar kelas sejarah. Di akhir rekamannya, Profesor Martin menjelaskan bahwa jalan keluar dari tempat ini yaitu dengan melewati aliran sungai. Untuk pergi ke sana, mereka harus mengikuti arah perginya dari burung, sebab naluri burung lebih kuat daripada efek halusinasi yang ada di hutan ini. Kini, mereka pun mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka bisa mengikuti perginya burung yang hanya ada saat menjelang malam. Mina kemudian memotong percakapan bahwa mereka bisa menggunakan burung beo miliknya untuk mencari jalan keluar. Keesokan paginya, mereka semua pun mulai bersiap-siap untuk pergi dari sana.
Mina kemudian melepaskan burungnya dan menyuruhnya agar menunjukkan mereka jalan keluar. Burung itu pun kemudian terbang perlahan-lahan dan diikuti oleh mereka. Di tengah hutan, mereka melihat simbol peri yang berperang melawan manusia. Madeline menjelaskan bahwa dahulu kala, kaum peri pernah bersahabat dengan manusia. Namun, keserakahan manusia membuat kaum peri merasa murka dan alhasil perang pun terjadi di kedua pihak. Singkat waktu, hari pun kini semakin gelap. Mereka pun akhirnya telah tiba di sebuah sungai yang dikatakan oleh Profesor Martin sebelumnya. Di samping itu, juga terdapat perahu di sana. Ketika akan pergi, Daniel malah tertangkap oleh salah satu pengamat yang menyamar menjadi sahabatnya. Pada akhirnya, hanya Madeline, Ciara, dan juga Minala yang berhasil pergi dari sana. Pagi harinya, mereka pun menumpang di salah satu bus untuk kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun, Mina belum merasa puas karena baginya teka-teki dari para pengamat ini masih menjadi tanda tanya. Ia kemudian mendatangi universitas yang merupakan tempat dari Profesor Martin mengajar. Di ruangan pribadinya, terdapat rekaman terakhir dari Profesor Martin yang telah tewas. Di samping itu, Mina juga melihat antusias dari Profesor Martin yang mencari kehidupan dari kaum peri. Di salah satu meja, Mina menemukan sebuah foto yang sangat mengejutkannya. Dengan bergegas, ia pun mencoba mendatangi Ciara. Setibanya di rumah dari Ciara, Mina menunjukkan foto milik Profesor Martin yang mana Madeline adalah istri dari Profesor Martin. Namun, menurut informasi yang ia dapatkan, Madeline telah tewas beberapa tahun yang lalu. Dengan kata lain, Madeline yang mereka lihat saat ini adalah salah satu dari pengamat. Tak diduga, dari luar rumah, tibalah Ciara yang baru pulang. Dengan kata lain, Ciara yang diajak bicara oleh Mina adalah pengamat. Seketika, pengamat itu pun langsung berniat untuk membunuh Mina dan juga Ciara. Mina lalu menjelaskan bahwa dahulu kala, kaum peri juga pernah bercinta dengan manusia. Dengan kata lain, Madeline saat ini tak sepenuhnya adalah pengamat. Ia juga keturunan manusia, sebab pengamat yang asli tak bisa berjalan di siang hari. Mina juga mengatakan bahwa di luar sana, mungkin saja banyak yang seperti Madeline. Seketika, pengamat itu pun langsung merasa tersentuh dan pergi dari sana setelah mendengar ucapan dari Mina. Beberapa tahun kemudian, Mina telah menjalani hidup dengan bahagia tanpa adanya halangan. Namun, sekali-kali ia juga memikirkan nasib dari pengamat atau Madeline yang lama tak ia jumpai. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.